Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 10. Waduh, anak-anak baru nih, baru ganti seragam dari putih biru ke putih abu-abu. Kalian karena seragam aja upgrade, karena seragam aja berubah, dirinya juga harus ikut berubah. Kalian bukan anak SMP lagi. Kalian harus lebih dewasa, harus lebih mandiri. Sebelumnya Ibu minta maaf karena di pertemuan pertama ini kita belum bisa bertemu secara langsung. Kita belum bisa bertemu baik secara langsung maupun melalui aplikasi Zoom. Jadi Ibu hanya bisa menge-share video kayak gini. Langsung aja perkenalan. Perkenalkan, nama Ibu Nadia Riza Pratiwi. Kalian bisa panggil dengan nama Bu Nadia. Jadi jangan lupa disapa kalau misalnya kita ketemu secara langsung di Syai ya. Ibu lahir di Sidoarjo, asli Jawa, 13 September 1999. Ibu berbeda dengan guru-guru HS lainnya, Ibu masih mahasiswa pendidikan biologi angkatan 2017 di Universitas Negeri Jakarta. Dengan Ibu nantinya kalian akan belajar biologi. Di SMP mungkin kalian udah pernah ketemu kan sama IPA. Nah, ada SMP yang IPA-nya itu udah pisah antara biologi sama fisika, gurunya berbeda antara biologi dan fisika, tapi ada SMP yang IPA-nya masih jadi satu. Oke. IPA atau sains itu ada tiga. Ada fisika, kimia, dan biologi. Nah, di SMA ini bukan IPA lagi, tapi udah spesifik. Biologi ada mata pelajarannya sendiri, kimia ada mata pelajarannya sendiri, dan fisika juga ada mata pelajarannya sendiri. Gurunya berbeda-beda. Makanya kalian di sini harus lebih siap untuk menerima pelajaran di SMA. Oh iya, untuk absensi kalian tuliskan nama lengkap di kolom komentar. Tuliskan nama lengkap. Ibu tunggu sampai jam 8.50. Tulis nama lengkap, kemudian koma hadir. Paham ya? Oke. Nah, untuk pertemuan pertama di biologi kita akan belajar tentang ruang lingkup biologi. Kalian jangan lupa diambil buku tulisnya, diambil pulpennya, pensilnya, segala macem. Kalau misalnya apa yang Ibu ucapkan itu dicatat. Wah, ini penting nih yang diucapin Bu Nadia nih, dicatat. Kalau misalnya di kelas kalian secara langsung Ibu jelasin kan kalian susah tuh nyatetnya. Bu, stop Bu, bentar Bu, jangan cepet-cepet Bu. Saya masih nyatet. Tapi kalau misalnya di YouTube kalian bisa pause terus kalian catat. Oke, kalau ada yang penting kalian catat. Disediain alat tulisnya. Uh, Oke, next. Biologi itu dari dua kata, dari bahasa Yunani dua kata, yaitu bios dan logos. Bios artinya hidup, logos artinya ilmu. Jadi biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, baik yang bersifat makroskopis maupun yang bersifat mikroskopis. Apa tuh Bu? Makhluk hidup yang bersifat makroskopis adalah makhluk hidup yang bisa dilihat dengan mata secara langsung, seperti hewan, tumbuhan, manusia, pokoknya yang bisa dilihat secara langsung. Sedangkan yang bersifat mikroskopis adalah makhluk hidup yang hanya bisa dilihat dengan bantuan mikroskop. Gak bisa dengan mata secara langsung, itu gak bisa. Kemudian di sekitar kita ini banyak kan benda-benda ya kan. Ada benda hidup dan ada benda mati. Oke. Nah, IPA atau sains itu dia mempelajari tentang gejala-gejala alam. Semua gejala alam baik itu benda hidup maupun benda mati dipelajari dalam IPA. Oke. Tapi di biologi hanya mempelajari tentang makhluk hidupnya saja. Benda matinya tidak dipelajari. Lalu ciri ilmu biologi. Ada 4 ciri-ciri ilmu biologi. Yang pertama bersifat rasional.
yaitu teori yang didapatkan, ilmu yang didapatkan dari biologi merupakan hasil berpikir secara logis yang diterima nalar manusia. Jadi ilmu biologi, ilmu IPA, semuanya itu masuk akal, diterima oleh semua kalangan karena masuk di akalnya manusia, logis, masuk di nalarnya manusia. Kalau misalnya ilmu tentang tahayul, tentang jin, segala macam itu bukan ilmu IPA atau bukan ilmu biologi. Lalu yang kedua, sifatnya objektif. Benar apa adanya tanpa pengaruh pendapat atau pandangan pribadi. Misalnya, ada bunga. Ada bunga. Pandangan objektifnya, oh bunga itu berwarna merah. Bunga itu berjumlah 3, itu pandangan objektif. Kalau pandangan subjektif, kebalikan dari pandangan objektif adalah, oh bunga itu cantik, bunga itu harum. Nah, itu adalah pandangan subjektif, pandangan yang dicampuri dengan pendapat pribadi. Cantik, orang A menganggap bunga itu cantik, tapi orang B menganggap bunga itu tidak cantik. Orang A menganggap bunga itu harum, orang B menganggap bunga itu tidak harum. Nah, itu adalah sifat subjektif. Nah, sedangkan ilmu biologi itu bersifat objektif, yang mana tidak ada pandangan pribadi, nggak ada pendapat pribadi. Bunga berwarna merah, ya semua orang berkata bunga itu berwarna merah. Bunga itu jumlahnya 3, ya semua orang berkata bahwa jumlah bunga itu 3. Bener apa adanya gitu, kenyataannya kayak gitu. Oke, yang ketiga bersifat empiris. Maksudnya ilmu-ilmu yang dihasilkan itu dibuktikan dengan pengamatan, penelitian, dan eksperimen. Misalnya diketahui makhluk hidup itu ada 5, misalnya 5 kingdom, 5 kerajaan makhluk hidup. Tahu dari mana? Ya ilmu atau teori tentang makhluk hidup terbagi menjadi 5 kingdom, 5 kerajaan, itu ada penelitiannya, ada eksperimennya. Kenapa kok bisa jadi 5 kingdom dan lain sebagainya. Kenapa kok manusia punya jantung, punya lambung gitu-gitu. Ilmunya dari mana? Ya dari eksperimen, yang dari penelitian. Jadi semua ilmu yang dihasilkan di biologi itu berasalkan dari pengamatan, penelitian, dan eksperimen. Lalu yang terakhir bersifat akumulatif, yaitu dapat dibentuk berdasarkan teori lama yang disempurnakan. Jadi bisa berjalan seiring bisa ilmunya itu akan kompleks dalam proses waktu tertentu. Misalnya di abad ketiga itu, di abad awal-awal misalnya itu belum ditemukan yang namanya lambung, belum ditemukan namanya jantung. Jadi ya manusia ya udah tubuh doang gitu. Tapi di abad selanjutnya, di abad 9 misalnya, udah ditemukan, oh ternyata tubuhnya manusia itu dalamnya ada banyak-banyak organ loh. Nah, itu bersifat akumulatif. Teorinya itu disempurnakan secara terus-menerus. Nah, tadi kan biologi itu mempelajari tentang makhluk hidup kan. Sedangkan di sekitar kita itu ada benda hidup, ada yang benda mati. Perbedaannya di mana? Ada 9 perbedaan antara benda hidup dan benda mati. Yaitu yang pertama, benda hidup atau makhluk hidup itu melakukan respirasi atau bernafas. Semua makhluk hidup pasti melakukan respirasi, ya kan? Pasti membutuhkan oksigen. Lalu yang kedua, memerlukan nutrisi. Memerlukan nutrisi atau butuh makan, butuh minum, butuh asupan. Gak ada yang namanya makhluk hidup itu diem aja dari awal dia lahir sampai dia mati itu gak butuh makanan, tuh gak ada. Pasti makhluk hidup membutuhkan makanan. Yang ketiga, melakukan metabolisme tubuh. Oke. Yang keempat, melakukan ekskresi atau mengeluarkan zat-zat sisa seperti keringat, urin, karbon dioksida, pokoknya makhluk hidup pasti mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme. Lalu iritabilitas, peka terhadap rangsangan. Kita kalau misalnya megang panas nih secara refleks,
secara refleks tangan kita akan mundur. Kita nggak sengaja megang durian misalnya. Secara refleks kita akan menjauhkan tangan kita. Nah, itu peka terhadap rangsangan. Kalau tumbuhan, misalnya kayak putri malu, disentuh dia akan menguncup. Lalu ada apa ya? Tanaman karnivora, yang mana tanaman itu ketika ada serangga di dekatnya dia akan memakan serangga itu. Ada tumbuhan yang kayak gitu. Lalu bergerak. Nah, semua makhluk hidup itu bergerak. Tapi geraknya ada yang secara aktif, ada yang secara pasif. Contoh gerak secara aktif ya seperti manusia, berjalan, burung terbang, harimau berlari, ikan berenang. Nah, itu adalah bergerak secara aktif. Kalau bergerak secara pasif dilakukan oleh tumbuhan, yang mana pergerakannya itu tidak bisa kita amati secara langsung. Lalu berkembang biak. Nah, semua makhluk hidup pasti berkembang biak. Pasti melakukan reproduksi untuk melestarikan dirinya. Untuk biar dirinya itu nggak punah. Lalu makhluk hidup pasti mengalami tumbuh dan berkembang. Gak ada tuh makhluk hidup yang dari awal dia lahir ya segitu-segitu aja, nggak mengalami perubahan, nggak mengalami peningkatan dalam dirinya, itu nggak mungkin. Lalu beradaptasi. Nah, ini setiap karena dia peka terhadap lingkungannya, maka dia beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, seperti yang Ibu sebutkan tadi, bahwa makhluk hidup itu ada 5 kerajaan. Ada 5 kingdom atau 5 kerajaan. Yang pertama adalah kerajaan tumbuhan, nih yang di atas. Plante, bacanya plante ya, bukan plantae ya. Plante ini kerajaan tumbuhan, tumbuhan termasuk makhluk hidup. Lalu ada kerajaan animalia. Animalia adalah hewan, hewan termasuk makhluk hidup. Sebelah kanannya ada kerajaan fungi atau jamur. Nah, ini adalah juga termasuk makhluk hidup. Jamur juga makhluk hidup. Di bawahnya ada monera. Monera itu bakteri. Nah, walaupun bakteri itu sesuatu yang kecil, tapi bakteri juga termasuk makhluk hidup. Dia juga bernafas, dia juga berkembang biak, dia juga bereproduksi, dia juga memerlukan nutrisi dan lain sebagainya. Dia memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Jadi nggak bisa tuh bakteri disebut benda mati, itu nggak bisa. Kemudian yang terakhir, yang sebelah kiri dari monera, itu adalah protista. Protista adalah ganggang. Nah, itu juga masuk ke makhluk hidup. Nah, tadi udah tahu kan kalau misalnya makhluk hidup itu ada 5 kerajaan atau 5 kingdom. Tumbuhan, hewan, jamur, bakteri, dan protista. Nah, biologi membahas 5 hal itu, dari mulai ciri-cirinya, tingkah lakunya, kebiasaannya, evolusinya, lingkungannya kayak gimana, itu semuanya dibahas dalam biologi. Selanjutnya adalah objek kajian biologi. Nah, objek kajian biologi ini adalah susunan dari makhluk hidup dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang pertama adalah molekul. Molekul merupakan kumpulan dari atom-atom. Contoh adalah ada molekul air, molekul DNA, karbohidrat, protein, lemak. Itu adalah molekul yang terdapat pada makhluk hidup. Nah, ini contoh dari molekul. Ada molekul air yang sebelah paling atas nih. Ada molekul karbon dioksida, kita nafas. Nah, karbon dioksida itu merupakan molekul. Oksigen juga. Nah, itu juga termasuk molekul. Ada lemak, ada karbohidrat, dan lain sebagainya. Ada hemoglobin. Hemoglobin itu molekul yang terdapat pada sel darah merah. Itu hemoglobin. Dan segala macam. Nah, paling kecil dari makhluk hidup itu molekul. Selanjutnya, kumpulan dari molekul akan membentuk sel. Sel merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Kalau molekul tadi, benda mati juga punya molekul. Oke, benda mati, makhluk hidup atau benda mati semuanya memiliki molekul.
kayak meja atau enggak besi. Nah, besi itu dia terdiri dari atom Fe. Nah, besi yang ada yang kita lihat sehari-hari itu adalah molekul besi, kumpulan dari atom-atom besi. Semua benda di dunia ini pasti terdiri dari molekul-molekul. Tapi kalau sel itu hanya dimiliki makhluk hidup. Jadi perbedaannya di sini nih antara makhluk hidup dan benda mati di selnya. Makhluk hidup punya sel, kalau benda mati dia tidak membentuk sel. Meja apakah punya sel? Nggak punya. Dinding apakah punya sel? Nggak punya. Contoh sel adalah sel darah merah. Terus ada nih yang di atas nih, itu adalah sel-sel yang terdapat di tumbuhan yang paling atas nih. Jadi daun, kemudian dipotong, diiris tipis, diamati dalam mikroskop, terdiri kayak balok-balok kotak ini nih. Nah, satu balokan ini namanya adalah sel. Kemudian ada sel hewan di sini. Ini sel-sel yang ada di tubuh kita. Paling kecil nih, kayak gini. Ada sel darah merah nih yang warna merah. Terus yang pink itu di atas itu adalah sel otot, kumpulan dari sel-sel otot. Lalu ada yang paling pojok kanan atas itu ada sel sperma. Lalu ada bakteri di bawahnya sel sperma itu. Bakteri dia hidup hanya dengan satu sel aja. Kalau manusia kan kita terdiri dari berjuta-juta sel, bermiliar-miliar sel kan. Tapi kalau bakteri dia ada yang hanya hidup cuma satu sel aja. Itulah yang membedakan makhluk hidup dengan benda mati, terletak pada membentuk sel atau enggak. Kalau membentuk sel berarti dia makhluk hidup, kalau tidak membentuk sel berarti dia bukan makhluk hidup. Lalu jaringan. Nah, jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Nih contoh yang di atas nih ada jaringan epitel atau jaringan kulit. Nah, ini sel-sel yang membentuk kulit nih yang paling atas. Yang warna kuning. Itu adalah sel-sel yang dia bekerja sama untuk membentuk epitel kulit. Nah, lalu nih yang warna pink ini adalah sel otot. Sel-selnya itu bergabung untuk membentuk jaringan otot. Lalu yang bulat ini adalah satu buletan itu adalah satu sel. Bisa dilihat yang bagian paling luar itu adalah jaringan epidermis dari tumbuhan atau jaringan pelindung di tumbuhan. Terus yang di bawahnya yang warna sel-selnya warna kuning itu adalah sel-sel korteks. Dia bergabung banyak sel dengan memiliki tujuan yang sama, fungsi yang sama, yaitu membentuk jaringan korteks. Nah, terus ada yang paling ujung yang warna biru itu adalah kumpulan dari sel saraf. Sel saraf berkumpul membentuk jaringan saraf. Terus ada ini gambar mana ya? Nah, ini di sini nih. Ini adalah gambar dari daun. Bisa dilihat warna yang berbeda menunjukkan jaringan yang berbeda. Contoh yang paling atas itu ada warna kuning. Nah, kumpulan dari sel-sel yang berwarna kuning membentuk bagian yang paling atas, namanya kutikula. Bawahnya, bentuk selnya beda lagi. Nah, kumpulan dari sel-sel yang di bawahnya itu membentuk jaringan yang berbeda. Di bawahnya lagi ada sel-sel yang warna hijau. Ya kan? Bentuknya beda kan sama yang di atas. Nah, dia juga membentuk jaringan yang berbeda. Nama jaringannya palisade yang nanti kita akan belajar di kelas 11. Selanjutnya, kumpulan dari jaringan akan membentuk organ. Ya kan? Organ adalah kumpulan jaringan yang memiliki fungsi yang sama. Nih, contoh dari organ. Kalau di tumbuhan, contoh organ adalah daun, batang, akar, bunga. Nah, itu adalah organ-organ dari tumbuhan. Kalau hewan atau manusia, organnya contohnya ada jantung, ada paru-paru, ada lambung, ada usus, ada apa lagi? Usus besar, ada otak, ada mata, dan segala macam. Itu adalah organ. Nah, organ terdiri dari beberapa jaringan. Jadi diingat ya, tadi dari molekul, kumpulan dari molekul membentuk sel yang hanya dipunyain makhluk hidup, kumpulan dari sel membentuk jaringan, kumpulan dari jaringan membentuk
organ. Nah, kemudian kumpulan dari organ membentuk sistem organ. Sistem organ adalah kumpulan dari organ. Contohnya adalah sistem pernafasan. Nah, sistem pernafasan kan terdiri dari beberapa organ. Yang pertama, organ hidung. Lalu organ tenggorokan. Kemudian organ faring, trakea. Kemudian organ paru-paru. Nah, itu kumpulan dari organ itu membentuk sistem organ. Lalu, sistem peredaran darah misalnya. Ada jantung, organnya, kemudian ke seluruh tubuh, ada jalurnya. Nah, lalu ada juga sistem pencernaan. Sistem pencernaan juga merupakan sistem organ. Karena terdiri dari beberapa organ. Kayak sistem pencernaan, yang pertama ada mulut, terus ada kerongkongan, kemudian organ lambung, organ usus halus, usus 12 jari, terus usus besar. Nah, itu adalah sistem organ. Selanjutnya, kumpulan dari sistem organ membentuk organisme atau satu individu makhluk hidup. Membentuk manusia, atau itu membentuk hewan, atau membentuk tumbuhan. Nah, nih contoh organisme ada harimau. Harimau di dalamnya juga memiliki sistem organnya sendiri. Bunga rafflesia di dalamnya juga punya sistem organ manusia, tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Lalu kumpulan dari organisme atau kumpulan dari makhluk hidup yang sejenis, yang satu spesies dinamakan populasi. Nih contohnya yang paling atas, kumpulan unta. Nah, itu adalah populasi. Untanya adalah organisme, kumpulan dari onta adalah populasi. Di bawahnya ada harimau. Nah, kumpulan dari harimau itu adalah populasi harimau. Populasi pohon cemara, populasi manusia. Nah, itu populasi adalah kumpulan dari organisme yang sejenis. Lalu ada komunitas. Nah, komunitas ini kumpulan dari berbagai spesies. Nggak satu jenis aja. Nih contohnya kumpulan hewan di padang pasir. Di padang apa ini ya? Di savana. Ada anoa, ada singa, ada rusa, ada jerapah. Nah, ini namanya komunitas. Lalu di taman bunga tuh ada bunga tulip, ada bunga mawar, ada bunga anggrek dan lain sebagainya. Nah, itu adalah komunitas, kumpulan dari berbagai spesies. Nah, kumpulan dari spesies yang berbeda-beda akan membentuk ekosistem. Maksudnya apa? Ekosistem itu hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi keseluruhan tuh. Dalam satu lingkungan ada tanah, ada air, ada udara. Itu kan merupakan benda mati. Nah, itu berinteraksi dengan tumbuhan misalnya. Tumbuhan dia minum air. Hewan juga minum air. Terus suhu juga mempengaruhi tumbuhnya pertumbuhan suhu juga mempengaruhi pertumbuhan suatu tumbuhan, mempengaruhi hidup hewan. Nah, itu namanya ekosistem, hubungan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Lalu bioma adalah ekosistem terestrial yang meliputi daerah yang sangat luas. Nih contoh dari bioma, ada bioma gurun pasir, ada bioma hutan hujan tropis, di bawahnya ini yang hijau, ada bioma tundra atau kutub, terus ada bioma hutan gugur. Kalau misalnya kita lihat nih, makhluk hidup yang hidup di gurun pasir sama makhluk hidup yang hidup di hutan beda nggak? Beda kan? Misalnya di gurun itu mayoritas ada yang mayoritas tumbuhannya itu kaktus, hewannya itu mayoritas unta, tikus gurun, ular. Tapi kalau misalnya di hutan hujan tropis, mayoritas adalah tumbuhan damar, tumbuhan yang hijau-hijau, yang daunnya gede-gede, yang besar-besar, anggrek, hewannya ada harimau, ada babi hutan dan segala macam.
Nah, karena kondisi tempatnya berbeda-beda, makhluk hidup yang hidup di situ juga berbeda-beda, menyesuaikan dengan keadaan lingkungannya. Contoh, kalau misalnya di gurun, kaktus mana punya dia daun? Dia kan nggak punya daun. Kenapa dia nggak punya daun? Karena untuk mengurangi penguapan, karena panas banget di gurun itu. Beda dengan di hutan hujan tropis yang hijau ini, yang mana sering hujan, daerahnya lembab, daunnya besar-besar. Nah, itulah proses dari beradaptasi suatu tumbuhan atau hewan atau makhluk hidup. Lalu biosfer, ya biosfer adalah nama lain dari bumi. Oke, bisa dipahami ya tadi objek biologi ya. Kita tuh di biologi tuh mempelajari hal yang paling kecil dari makhluk hidup sampai hal yang paling besar. Dari molekul membentuk sel, nih sel bentuknya kayak gini. Lalu kumpulan dari sel membentuk jaringan, kumpulan dari jaringan membentuk organ, misalnya organ tulang, kumpulan dari organ membentuk sistem organ, misalnya ini sistem rangka. Nah, lalu dari sistem organ membentuk suatu organisme, satu individu makhluk hidup. Kumpulan dari organisme membentuk populasi, kumpulan dari makhluk hidup yang sejenis, nih kumpulan gajah. Lalu dari populasi, kumpulan dari populasi membentuk komunitas, ada kumpulan gajah, kumpulan jerapah, kumpulan rusa. Nah, dari komunitas membentuk ekosistem, yaitu hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Berhubungan nih sama benda mati, sama air, sama tanah, sama udara. Mereka berhubungan, berinteraksi, membentuk jaring-jaring makanan dan segala macam. Lalu dari ekosistem membentuk biosfer atau bumi. Selanjutnya adalah cabang ilmu biologi. Ada banyak nih cabang ilmu biologi. Ada yang namanya anatomi, yaitu ilmu biologi yang mempelajari tentang susunan tubuh makhluk hidup bagian dalam, bagian otak, bagian hati, bagian lambung, paru-paru, usus, diafragma, trakea, bronkus, anus, usus 12 jari, segala macam. Nah, itu dipelajari di anatomi, susunan bentuk tubuh. Bentuk tubuh itu otak tuh di mana sih? Lambung tuh di mana sih? Hati tuh di mana sih? Nah, susunannya itu dipelajari dalam anatomi. Di bawahnya ada botani. Nah, botani itu ilmu biologi yang mempelajari tentang tumbuhan. Segala macam tentang tumbuhan, identitas tumbuhan, karakteristik tumbuhan, macamnya apa aja tumbuhan itu, kebiasaannya kayak gimana tumbuhan itu dipelajari dalam botani. Lalu ada cabang ilmu bakteriologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bakteri. Kalau botani tadi tentang tumbuhan, kalau bakteriologi tentang bakteri. Dicatat ya ini ya di bukunya masing-masing. Tentang bakteri, segala sesuatu tentang bakteri, tentang kehidupannya, manfaatnya, kebiasaannya, evolusinya, perkembangannya, lingkungannya, segala sesuatunya tentang bakteri dibahas dalam bakteriologi. Lalu di bawahnya ada ekologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang ekosistem, hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan di tempat hidupnya. Lalu ada embriologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan embrio atau janin atau bayi. Lalu ada entomologi, ilmu yang mempelajari tentang serangga. Serangga tahu ya, belalang, jangkrik, kupu-kupu. Nah, itu adalah entomologi. Fisiologi, ilmu yang mempelajari tentang fungsi alat tubuh makhluk hidup. Nah, tadi kan yang anatomi itu mempelajari tentang jantung ada di mana, lambung ada di mana, usus ada di mana, otak ada di mana. Nah, kalau misalnya fisiologi itu tentang fungsinya. Jantung tuh fungsinya buat apa sih? Lambung buat apa sih? Usus tuh fungsinya buat apa sih? Dia cuma diem aja apa ada kerjanya sih? Kerjanya kayak gimana? Otak tuh kerjanya kayak gimana? Nah, itu dipelajarin di fisiologi. Lalu ada genetika. Nah, ini mempelajari tentang sifat menurun dan pewarisan sifat. Contohnya gini, ada sebuah keluarga nih, bapaknya matanya coklat, ibunya matanya coklat.
Nah, anak-anaknya matanya coklat. Ini adalah cabang ilmu genetika. Kalau misalnya ada anak nih, ibunya warna matanya biru, bapaknya warna matanya biru, anaknya kok warna coklat matanya. Nah, ini dipelajari dalam genetika, dia anaknya apa bukan, kayak gitu. Sidik jari itu juga dipelajari dalam genetika. Lalu ada histologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang jaringan. Tadi udah tahu kan, jaringan adalah kumpulan dari sel. Nah, ilmu yang mempelajari tentang jaringan disebut histologi. Lalu ada mikologi, ilmu yang mempelajari tentang jamur. Segala sesuatu tentang jamur, kebiasaannya, tempat tinggalnya seperti apa, fungsinya seperti apa, macamnya seperti apa, itu dibahas dalam mikologi. Kemudian ada mikrobiologi. Itu adalah ilmu yang mempelajari tentang semua makhluk hidup yang mikroskopik, semua makhluk hidup yang kecil-kecil yang hanya bisa diamati oleh mikroskop, itu dipelajari di mikrobiologi. Lalu ada morfologi, susunan tubuh makhluk hidup bagian luar. Bagian luar ya, tadi kalau anatomi bagian dalam, kalau morfologi bagian luar. Kayak misalnya ada ikan. Nah, ikan ini sisiknya kayak gimana sih bentuknya, matanya bentuknya kayak gimana sih, insangnya bentuknya gimana, siripnya kayak gimana. Nah, sama kayak hewan juga. Misalnya kita ngelihat burung. Burung tuh sayapnya bentuknya gimana sih, cakarnya kayak gimana sih, matanya, paruhnya, kepalanya itu kayak gimana. Nah, itu dibahas dalam morfologi. Lalu ada parasitologi, itu mempelajari tentang parasit, makhluk hidup yang dia parasit, yang merugikan makhluk hidup lain. Lalu ada patologi, itu ilmu yang mempelajari tentang penyakit, segala sesuatu yang menyebabkan penyakit, itu dibahas di patologi. Lalu ada paleontologi, ilmu yang mempelajari tentang fosil, tulang-tulang yang udah lama, gitu-gitu. Lalu ada sitologi, ilmu yang mempelajari tentang sel. Nah, entah itu strukturnya sel, macam-macamnya sel, itu dibahas dalam sitologi. Lalu ada taksonomi, yaitu pengelompokan makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada berapa macam, klasifikasinya kayak gimana, urutannya gimana, susunannya kayak gimana. Makhluk hidup itu ada berapa, nah itu dibahas di taksonomi. Ada virologi, itu nomor 18 salah ya. Bukan virologi tapi virologi, yaitu ilmu yang membahas tentang virus. Nah, karena sekarang lagi virus corona nih, orang-orang pada mendalami virologi. Pada belajar, ilmuwan-ilmuwan pada mendalami ilmu virologi. Diperdalam ilmu virologinya. Sehingga berusaha untuk pandemi ini segera berakhir. Lalu ada zoologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang hewan. Ada zoogeografi, ilmu yang mempelajari tentang penyebaran hewan di bumi. Lalu ada satu tambahan lagi di atas nih, adalah imunologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang kekebalan tubuh makhluk hidup. Selanjutnya adalah peranan biologi. Peranan biologi. Di bidang kedokteran, biologi dimanfaatkan, ilmu biologi itu sangat penting dalam pembuatan bayi tabung, metode KB, cangkok organ tubuh, bedah plastik, dan lain sebagainya. Kebanyakan dalam bidang kedokteran ya ilmu biologi sangat-sangat diperlukan. Lalu di bidang farmasi, contoh penerapan ilmu biologi itu ada pembuatan vitamin, pembuatan vaksin, pembuatan hormon. Misalnya kalian tahu orang diabetes ya, kita tuh punya hormon yang namanya insulin. Kita punya hormon yang namanya insulin. Nah, insulin ini berfungsi untuk mengendalikan kadar gula dalam darah kita. Gula dalam darah kita itu harus stabil. Ketika gulanya tinggi, nah diobatin sama insulin. Gulanya distabilin, diambil gulanya di dalam darah tuh, sehingga di dalam darah itu bisa stabil kandungan gulanya, nggak terlalu banyak. Nah, orang yang kena diabetes, hormon insulinnya dia rusak, berkurang, jadi sedikit hormon insulinnya. Nah, maka di bidang farmasi ini dibuatlah hormon insulin
buatan. Jadi kalau misalnya orang diabetes tuh, dia setiap setiap berapa jam atau berapa bulan itu disuntik hormon insulin. Lalu pembuatan enzim, obat-obatan, pembuatan antibiotik untuk bakteri dan jamur gitu. Nah, selanjutnya bidang teknologi pangan. Ilmu biologi itu bermanfaat juga untuk pembuatan keju. Soalnya kenapa? Keju itu menggunakan bakteri. Nah, bakteri kan ilmunya ada di biologi. Gimana cara menggunakan bakteri, cara hidup bakteri kayak gimana. Nah, itu dipelajari di biologi. Makanya pembuatan keju kan dia pakai bakteri. Pembuatan sarden juga, nata de coco juga pakai bakteri, yogurt juga, PST atau protein sel tunggal di tumbuhan itu juga, kecap, tape, tempe, oncom dan lain sebagainya itu menggunakan, ada yang menggunakan bakteri, ada yang menggunakan jamur. Nah, lalu di bidang pertanian, nah ilmu biologi bermanfaat dalam menemukan bibit unggul, tanaman transgenik, kultur jaringan. Maksudnya gimana? Contoh, pernah lihat nggak semangka bentuknya kotak? Jadi di Jepang waktu itu ada yang namanya semangka tapi bentuknya kotak. Kenapa bentuknya kotak? Karena dia disatukan. Misalnya nih ada buah ya yang bentuknya kotak. Diambillah tuh gennya. Gen yang membuat benda itu berbentuk kotak. Disatuin sama gen semangka. Disatuin di laboratorium, diolah, disatuin gennya, akhirnya terbentuklah semangka berbentuk kotak. Nah, itu contoh dari penerapan ilmu biologi di bidang pertanian. Lalu ada jagung manis. Jagung manis yang kita udah biasa makan itu bukan tumbuhan asli sebenarnya. Itu adalah hasil transgenik. Dulu itu jagung tuh sebuah tanaman yang berbiji keras. Jadi bijinya di dalam. Lalu ada rumput di sekitarnya. Rumput yang memiliki bijinya itu empuk. Disatuin, gennya disatuin antara jagung yang waktu dulu itu bijinya masih keras, terus bijinya di dalam, disatuin sama rumput yang punya biji yang lunak, disatuin terbentuklah jagung. Jadi jagung itu sebenarnya bukan tumbuhan asli yang yang hidup dari zaman lama itu bukan, tapi dari hasil transgenik yang pada akhirnya nih sekarang udah menyebar jagung. Lalu ada hidroponik, lalu ada pemandulan hama. Gimana caranya memandulkan hama biar hamanya itu mandul dan tidak bisa berkembang tuh gimana? Itu dipelajari juga di biologi. Lalu ada bidang peternakan. Nah, ini contohnya cloning. Cloning tuh memperbanyak hewan tanpa melakukan reproduksi, tanpa berkembang biak. Jadi misalnya ada domba nih ya, ada dombanya itu bulu besar banget, terus bulunya juga lebat. Kalau misalnya nunggu dia kawin, terus punya anak, anaknya kawin lagi, terus punya anak, lama, ya kan? Padahal kita butuh dombanya tuh banyak. Tapi kan lama nunggu hamilnya, nunggu kawinnya, itu lama. Akhirnya terjadilah yang namanya cloning. Cloning itu apa? Dia bentuk kambing baru tapi tanpa melalui proses perkawinan. Nah, nanti ada caranya. Lalu ada inseminasi buatan atau kawin suntik. Terus ada ayam boiler. Nah, ayam boiler itu dia bertelur tapi tanpa memerlukan pejantan. Nggak perlu ayam betina, tapi nggak perlu jantan buat bertelur. Dia bertelur setiap hari dan telurnya banyak. Nah, itu ada dipelajari di ilmu biologi. Lalu di bidang perikanan ada budidaya ikan windu, ada budidaya kerang penghasil mutiara, dan lain sebagainya. Di bidang industri ada teknik pemisahan logam dari bijinya menggunakan bakteri. Jadi ada bakteri itu yang dia misalnya ada emas nih ya, ada emas. Nah, emas kan masih ada bijinya itu, masih ada kayak biji di sekitarnya gitu. Nah, bakteri itu berfungsi buat memakan biji-bijinya itu sehingga emasnya ya bener-bener emas. Lalu ada di bidang pengelolaan lingkungan hidup,
yaitu pengelolaan limbah dengan menggunakan organisme seperti menguraikan tumpahan minyak dengan bakteri dan menguraikan plastik dengan bakteri. Nah, oke, yang terakhir ada tugas. Tugas ini dilakukan individu. Di sekitar kita banyak terjadi permasalahan yang termasuk dalam kajian biologi, ya kan? Berdasarkan permasalahan-permasalahan di bawah ini, identifikasikanlah objek biologi yang dikaji dalam permasalahan tersebut dan cabang biologi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ini kalian screenshot, terus kalian kerjakan, boleh di buku tulis, boleh di Microsoft Word, terserah. Di foto, kalau misalnya di buku tulis ya, di foto dikirimkan ke WA ibu. Oke, dikirimkan ke WA ibu, kalian PC. Paham ya? Kalian PC. Nah, contohnya gini. Oke, nomor 1. Tumbuhan enceng gondok berkembang pesat sehingga menutupi permukaan sungai. Masalah kan? Masalah yang terjadi itu di tingkat ekosistem. Tadi ekosistem apa? Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Makhluk hidup di sini apa? Enceng gondok. Lingkungannya adalah sungai. Nah, makanya objek biologi yang terjadi di sini adalah masalah ekosistem. Cabang biologi yang untuk menyelesaikan masalah ini diperlukan mempelajari ilmu botani, yaitu ilmu tentang tumbuhan, karena enceng gondok termasuk tumbuhan. Lalu ekologi, ilmu yang mempelajari tentang ekosistem atau lingkungan. Nah, gitu ya. Paham ya? Ada 7 soal, dikerjakan sendiri, dikumpulkan di ibu. Ibu kasih waktu 1 hari. Jadi terakhir jam 8 tanggal berapa deh? Tanggal 12 Agustus jam 8. PC di ibu ya. Jangan lupa kalau misalnya PC atau PM, private message, jangan lupa salam, jangan lupa nama, jangan lupa kelas. Jadi ini kalian udah SMA, kalian harus bisa berkomunikasi dengan orang dengan baik. Tulisannya gini, Assalamualaikum, selamat pagi atau selamat sore atau selamat siang, maaf mengganggu, Bu Nadia, saya ... ingin mengumpulkan tugas biologi. Alhamdulillah jazakallahu khairan. Kayak gitu ya. Entah itu ke Bu Nadia atau ke guru-guru lainnya. Kalau misalnya private message atau PM atau PC, ada kata-katanya dulu, ada embel-embelnya dulu, jangan langsung ngirim tugas gitu. Bu, ini tugas saya, Bu. Jangan, oke? Dibudayakan untuk sopan santun. Oke, sekian dari Ibu. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, kalian bisa di WA ya, bisa tulis di WA. Mohon maaf sekali lagi Ibu tidak bisa menjumpai kalian lewat Zoom. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.